lebet. Mixing lebet benar, Pak. Benar. Dah masuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin sekalian, para bapak, ibu, saudara rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan mengucap hamdalah kita memuji Allah, bersyukur padanya atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat banyak sekali, baik nikmat yang lahir maupun nikmat batin, nikmat kaitannya dengan dunia maupun nikmat agama, dan berbagai macam nikmat yang seluruhnya kita tidak sanggup untuk menghitungnya dikarenakan banyaknya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Termasuk tentu hadirnya kita di majelis yang mulia ini adalah salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga langkah kita dimudahkan digangsarke saged dugi wonten majelis ingkang sae menika untuk thalabul ilmi, untuk bisa hadir pada majelis zikir yang ini merupakan salah satu di antara amal soleh yang mendekatkan kita pada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana juga sebagai sebuah amal soleh yang disebutkan oleh para ulama aisarut thoriq ila jannah, yaitu jalan yang termudah, termasuk jalan yang termudah untuk seseorang bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini sebagai tanda bahwasanya Allah berkenan memudahkan jalan kita semuanya untuk bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bapak ibu sekalian, kita masih membahas tentang adab-adab yang mesti dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, dan di antara adab yang lain disebutkan kemarin kaitannya dengan taubat. Kemudian masih dekat dengan masalah taubat, yaitu adab berikutnya adalah memperbanyak untuk beristighfar, memperbanyak untuk istighfar. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya seseorang itu, atau alamat dari seseorang itu adalah termasuk orang yang berbahagia, itu ada 3 macam sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Ya, alamat sa'adah, tanda-tanda seorang itu bahagia itu ada 3 macam, 3 alamat. Yang pertama, idza un'ima syakara, bila dia itu diberikan nikmat oleh Allah, bersyukur. Dan nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita sekali lagi sangat banyak sekali, yang bahkan sebagian besar dari nikmat tersebut kita tidak tahu itu sebagai nikmat. Ya, makanya Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian itu menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup. Artinya banyak nikmat yang sebenarnya adalah nikmat, namun kita tidak sadari bahwasanya itu adalah sebagai nikmat. Wa fi anfusikum afala ya tubsirun. Ya, pada diri kalian sendiri, ya, pada diri kita, pada badan kita sendiri itu juga banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Apakah kalian tidak melihatnya? Ya, kita diberi Allah Subhanahu wa taala miliaran atau jutaan sel dalam diri kita, yang masing-masingnya diberi kehidupan sendiri-sendiri juga, hidup semuanya sel tadi. Ya. Dan ya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sendiri-sendiri. Sehingga ketika ada satu sel misalnya pada sel darah kita misalnya, ya pada
jaringan atau jalur pada jantung kita misalnya, ada sumbatan dan sebagainya, tentu akan mempengaruhi kehidupan kita. Pada otak demikian juga. Sekali lagi, nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak sekali, ya, dan kewajiban kita tentu kalau seorang itu adalah menjadi orang yang berbahagia, dia mestinya bersyukur pada Allah. Dan itu yang mesti kita renungkan setiap hari, Pak, ditafakuri dalam kesendirian kita, bahwa nikmat Allah itu kita hitung, oh ini Allah kasih ini, Allah kasih itu, ya, kita masih kurang syukurnya. Sehingga saat kita merenungi demikian, terdorong pada diri kita untuk lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang pertama, idza unima syakara, bila dia diberikan nikmat bersyukur. Wa idza btuliya sabara, bila dia diberikan musibah, ujian, maka bersabar. Sekali lagi, musibah dan nikmat yang Allah berikan pada kita lebih banyak nikmat sebenarnya. Cuma kalau kita kemudian diberikan oleh Allah itu musibah, seolah-olah yang lainnya itu nikmat tuh kayak ora kroso gitu loh. Misalnya ada seorang, ya, ada kawan yang tadi mungkin sudah ibunya, ya, sedang dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, kan sedih itu. Nikmat yang lain kan kelihatannya kerasa kurang, padahal masih banyak. Dia masih sehat, masih dikasih hidup, ya, betul Pak ya. Maam ya cik iso, darah macam-macam. Ya, cuma ketika seorang itu diberikan ujian oleh Allah berupa musibah, itu terasa nikmat itu kayak liane kayak jadi kurang gitu ya. Dan kalau kita lihat juga waktu pun demikian. Maksudnya bagaimana? Kalau seorang itu seneng waktu ini katanya jalannya cepat, betul Pak ya. Tapi kalau pas susah itu kok orang yang rampung-rampung gitu, betul ya? Betul Pak, seperti itu Pak ya. Ya, aku lihat ketika seorang diberikan ujian oleh Allah musibah yang dia tidak senangi, tentu ya dia bersabar. Ya, dia bersabar. Seorang muslim demikian, sabarnya dari dalam hatinya, dari lisannya, dari tindakannya. Ya, 3 macam itu. Dari hatinya, ya dia itu rela, itu takdirnya Allah. Ya, tidak merasa atau tidak benci dengan takdir yang Allah berikan kepada dia berupa musibah tadi. Tetap ridho dia. Yang kedua, lisannya tentu tidak menggerutu, tidak banyak sambat, rakakian mengadu pada manusia. Ya, yang ketiga tentu dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang itu bertentangan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, cirinya orang yang bahagia, dia idza tuliyas sabara. Bila diberikan ujian musibah maka dia bersabar. Nah, kaitannya ketiga, ya, wa idza adnaba istaghfara. Dan bila dia itu, ya, melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka dia beristighfar. Istighfar dari istif'al, berarti tolab, ya, tolabul maghfirah maksudnya, minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan kesalahan ini ada 3 macam juga dalam kehidupan kita. Mesti 1 dari 3 ini juga terjadi. Yang dari kaitannya dengan kesalahan kita, 1 dari 3 ini mesti terjadi. Apa itu? Yang pertama, kesalahan besar, ini termasuk kesalahan besar, yaitu meninggalkan kewajiban. Meninggalkan apa Pak? Kewajiban. Banyak kewajiban kita pada orang tua kita, Allah berikan kewajiban untuk kita, untuk taat dan sebagainya. Saat ini pun sebagian kita ini yatim piatu nih katanya. Gimana kayak gitu? Cuma nggak dapat santunan gitu aja. Gitu. Kemudian kaitannya dengan kewajiban yang lainnya, sholatnya, kemudian puasa ambien, mungkin ada satu episode kehidupan panjenengan atau kita kadang nggak puasa bareng, nonton betul nih, jangan pisani piyambak. Atau kita mungkin nggak sholat, ya, nggak kenal dengan sholat zaman dulu, apalagi Pak ya, pelajaran agama itu ya sedikit, pengajian ya jarang-jarang, ambil sekarang di mana-mana kan kajian itu. Zaman dulu kita ya angel, boleh pengajian tekan adoh kadang-kadang. Nah, sehingga bagaimana? Mungkin ada kewajiban yang kita tinggalkan. Ya, kewajiban ditinggalkan itu berat itu, termasuk kesalahan berat. Ya, sampai para ulama menyebutkan mana yang lebih besar antara melakukan dosa dengan meninggalkan kewajiban, sholat misalnya. Sebagian ulama mengatakan, dan ini termasuk yang kuat, dosa yang lebih besar itu apa? Meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat misalnya. Ya, aku lihat ini salah jelas. Yang kedua, sudah menjalankan kewajiban namun jangan kurang-kurangi, ya, banyak kurangnya dari kewajiban itu, belum sempurna dia lakukan kewajiban tadi. Nah, ini kita pun juga kayak gitu, ya. Sekali lagi kadang-kadang kita itu, ya, menjalankan kewajiban orang komplit, orang sempurna, apa ya, karena lupa kadang-kadang, betul Pak? Ya enggak? Pernah lupa atau tidak? Wah, dah lupa itu, kata kayak sih itu juga.
Pernah nggak sholat kemudian harusnya 3 rakaat guru 2 rakaat tok? Lupa, sudah lupa juga saya gitu kan. Nah itu. Ya, sebagaimana saya sampaikan ya Pak ya. Ya, ada yang sholat betul-betul jadi imam tadi malam saya cerita itu. Ya. Imam jadi sholat duhur 4 rakaat, jadi imam 3 rakaat tok wis salam. Dikandani makmume ngayal tepan. Ya, makmume tapi udah manut, padahal nggak boleh itu kayak gitu. Jadi kalau imamnya kurang, misalnya dia sholat duhur, toh ternyata dia 3 rakaat sudah salam, ya, maka makmumnya nambah wudu gitu loh. Yang imamnya ya wis terserah imam yang dewe mantep wis komplit. Tapi makmum tahu semuanya, misalnya iki jek kurang 1 rakaat, tapi imam ngayal misale Pak ya. Ya, ayal-ayalan ora ana sing gelem ngalah, ya wis jangan tambahi piyambak, berarti harus demikian. Karena nggak boleh kemudian sholat duhur kok jadi 3 rakaat ngendi kuwi dijamahi ora ono, dikosori ora ono, jadi 3 kan gitu ya. Nah, kuliah ada saat kita menjalankan kewajiban itu ada kurangnya, maka ini juga kesalahan kita. Yang ketiga yaitu berbuat maksiat jelas, ya, berbuat kemaksiatan, dan ini ada pada kita, ya, baik kesalahan atau dosa yang kecil maupun dosa yang besar mungkin, ya. Ada yang dosa kecil, ada yang dosa yang besar. Semua dari kita. Ya, ada dosa besarnya, ada dosa kecilnya. Mungkin yang terbanyak dosa kecil. Karena itu yang dilakukan hampir setiap hari. Banyak sekali, bertumpuk. Ya. Ini semuanya adalah kesalahan sebagaimana Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in tawwabun. Ya, semua anak Adam itu banyak salahnya. Ya, dan orang yang paling baiknya dari orang yang berbuat salah, banyak salahnya, ya orang yang tobat. Ya, orang yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tidak ada orang yang selamat dari dosa dan maksiat kecuali para nabi dan rasul yang mereka mendapatkan sifat ismah. Itu apa? Maksum, Pak ya. Ismah, maksum. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ada kesalahannya kan juga. Sebagaimana kita ingat, Rasulullah juga pernah bermuka masam kepada seorang yang buta itu, Abdullah ibnu Ummi Maktum, sehingga turun ayat Allah, abasa wa tawalla. Ya, dia yang bermuka masam dan berpaling. Demikian juga Nabi pernah, beliau mengharamkan madu, padahal madu itu ya tetap halal sampai hari kiamat. Ya, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu laka la tabtaghi mardhata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan yang Allah halalkan padamu dalam rangka mencari ridho dari istrimu? Ya, sehingga kemudian dibatalkan itu karena beliau bersumpah untuk tidak minum madu. Ya, bersumpah ya untuk sesuatu yang boleh namun diharamkan sama beliau, kemudian beliau ya batalkan sumpahnya. Ini kan kesalahan juga. Namun dalam kaitannya dengan wahyu juga Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama mengatakan para nabi dan rasul tidak terkena dosa besar. Mereka tidak melakukan dosa yang besar. Nah, kemudian sekali lagi, jadi ini tadi karena kita punya kesalahan, punya banyak dosa juga, maka hal yang harus kita lakukan adalah beristighfar, minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar ini punya nilai penting, punya urgensi yang sangat besar, sangat istimewa, ya. Sehingga dibuktikan yang demikian ini dengan banyaknya ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi yang memerintahkan atau menunjukkan masalah istighfar ini. Ya, ada banyak ayat Allah, demikian juga hadis Nabi yang menunjukkan tentang istighfar. Ya, ada yang dalam bentuk perintah, misalnya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 199 misalnya. Allah katakan wastaghfirullah. Ya, innallaha ghafurur rahim. Perintah ini. Dan hendaknya kalian mohonlah ampunan kepada Allah. Hendaknya kalian mohon ampun pada Allah. Ini perintah. Ini menunjukkan penting berarti istighfar. Karena apa? Allah perintahkan kepada kita. Ini semua kita. Ya, innallaha ghafurur rahim. Semuanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini diantara nama Allah Al-Ghafur. Demikian juga Ar-Rahim. Ya, Allah banyak memberikan ampunan pada para hambanya yang mohon ampun padanya. Ya. Kemudian juga misalnya di tempat yang lain Allah mengatakan wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Dan hendaknya kamu minta ampunan pada Rabbmu dan bertobat kepadanya. Surat Hud ayat 3. Jadi ini di antara nilai penting dari istighfar. Yang pertama, Allah dan Rasulnya perintahkan untuk beristighfar. Yang kedua, di antara bentuk bahwasanya istighfar itu penting, apa itu?
Kadang Allah memuji orang-orang yang beristighfar. Allah memuji orang-orang yang beristighfar. Menunjukkan ini istighfar adalah yang penting. Allah katakan wal mustaghfirina bil ashar. Ya, sering saya sampaikan ini. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang mohon ampun beristighfar di waktu sahur. Surat Al-Imran ayat 17. Di ayat yang lain ada riyad ayat 50, ada riyad ya di ayat-ayat yang awal ya. Wa bil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka minta ampun, mohon ampun pada Allah. Di waktu sahur mereka beristighfar. Nah, ini pujian Allah pada orang-orang yang beristighfar. Demikian juga Allah katakan dalam surat yang lain, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila berbuat fahisyah, berbuat keji, berbuat yang keji, au dzalamu anfusahum, atau berbuat dolim pada diri mereka sendiri. Tuh, ini bedanya apa? Satu keji tadi dosa, ini juga dosa juga. Fahisyatan yang pertama ini kaitannya dengan dosa namun terkait dengan orang lain ini. Ya, kesalahan namun terkait dengan orang lain. Au dzalamu anfusahum, atau dia berbuat dolim pada dirinya, berarti dosa yang kaitannya dengan diri sendiri, tidak terkait dengan orang lain. Dan demikian kita. Ya, kita ada kesalahan yang kaitannya, kesalahan itu, dosa itu terkait dengan orang lain. Dan ini urusannya cukup panjang kalau ini, Pak. Ya, karena apa? Kita harus minta penghalalannya. Ya, kalau kaitannya dengan ambil harta, ya kembalikan. Melanggar kehormatannya, maka minta maaf. Ya, pernah mencelanya dan sebagainya, apa namanya nih, Pak? Unek-unek Pak ya. Wongnya salah tapi kita unek-unek misalnya. Ya, atau kita tuduh padahal dia tidak melakukannya. Ya, maka dalam kondisi demikian kita minta maaf pada orang tersebut. Ini fahisyatan au dzalamu anfusahum, atau berbuat zalim pada dirinya sendiri. Artinya perbuatan dosa yang tidak ada kaitannya dengan orang lain. Ini juga kita banyak melakukannya, ya baik dosa besar atau dosa kecil. Nah, ketika dan orang-orang yang berbuat fahisyah, kejian atau berbuat dolim pada diri mereka sendiri, dzakarullah, kemudian mereka ingat pada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka apa? Minta ampunan atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, maka siapakah yang mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusiru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa tersebut. Jadi mandek. Ya, mereka berhenti dalam berbuat dosa. Ini termasuk diantara syarat dari bertobat, yaitu berhenti, al-iqla' namanya. Jadi kalau orang ngaku tobat tapi kok ejek terus berbuat maksiat, ya urung tobat no. Kowe ini tobat kok ngombe-ngombe. Nah, kok ejek ngombe sithik tok. Urung, belum tobat itu berarti ya. Berarti belum tobat dari maksiatnya. Kemudian juga para sekalian, istighfar, minta ampun pada Allah, itu termasuk juga tugasnya para nabi dan rasul, atau aktivitas yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Ya, semuanya, ya semua dari nabi dan rasul, mereka beribadah pada Allah, mendekatkan diri pada Allah dengan beristighfar. Maka ini juga sebagai contoh teladan bagi kita semuanya. Jadi para nabi dan rasul mendekat pada Allah, takarub pada Allah dengan banyak istighfar. Kita juga demikian. Contohnya bapak moyang kita, Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Bagaimana istighfarnya? Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu kan istighfar mereka. Keduanya mengatakan rabbana wa ya rabb kami zalamna anfusana, kami sudah berbuat dolim pada diri kami sendiri. Wa ilam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, benar-benar kami ini termasuk orang-orang yang merugi. Kayak gitu. Ini juga kita juga demikian. Kalau Allah tidak mengampuni dosa kita, tidak merahmati kita, enggak menyayangi kita, kita termasuk golongan orang-orang yang rugi nanti. Rugi di dunia, lebih-lebih lagi rugi di akhirat. Nah, makanya bagaimana supaya enggak rugi? Ya tadi istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, Ibunda Hawa. Nabi Nuh juga demikian. Ya, beliau juga istighfar pada Allah. Dalam surat Nuh ayat 28. Ya, Rabbi ighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli, wahai Rabbku, ampuni aku, wa li walidayya, dan kedua orang tuaku. Wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat. Dan
ya orang-orang yang masuk ke rumahku dari kalangan orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Ini Nabi Nuh alaihissalam juga minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya juga. Nah, ini menunjukkan para nabi dan rasul adalah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka setiap kita juga demikian, para bapak, ibu, sampai usia kita berapapun. Ya, kita sudah ada yang 50, 55, 60, 70 kita ingin menonton sebagian. Maka kita hendaknya tetap berusaha menjadi anak-anak yang berbakti pada kedua orang tua kita dengan mendoakan mereka yang sudah tidak ada. Dan ini bermanfaat ya, karena menaikkan derajat mereka yang sudah meninggal dunia dan juga ya dosa mereka diampuni. Kita tentu mengharapkan nanti orang tua kita di akhirat ketika berjumpa dengan Allah dosanya sudah dihapuskan sama Allah, sehingga tinggal ditambahi pahalanya. Ada yang mengatakan sebuah riwayat ya, bagaimana orang tua itu, ada seorang tua yang dia mendapatkan pahala yang bergunung-gunung di akhirat. Mintanya, ini bukan amal saya Allah. Ya, maka disebutkan padanya, ini adalah doa dari anakmu, istighfar dari anak-anakmu. Maka hendaknya setiap kita ya berusaha untuk ya memberikan manfaat yang banyak untuk kedua orang tua kita yang sudah tidak ada, atau sekarang yang sudah ada, masih ada juga, dengan memintakan ampunan untuk mereka. Istilahnya orang Jawa mengatakan mikul dhuwur napa Pak? Mendem jero nggih. Nggih Pak nggih. Nah, itu kan modelnya seperti itu. Kita mikul dhuwur mendem jero dengan memperbanyak mintakan ampunan untuk mereka. Kemudian Nabi Musa juga demikian. Nabi Musa alaihissalam ya, beliau mengatakan, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Wahai Rabbku, aku ini benar-benar dhalamtu nafsi, telah berbuat zalim pada diriku sendiri, faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfarallah, maka kemudian Allah mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya dia itu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi Musa minta ampun juga. Nabi Muhammad SAW juga demikian. Ya, Allah katakan wastaghfirillah, dan mintalah ampunan pada Allah. Ini Allah memerintahkan kepada Nabi. Kalau Nabi diperintahkan sama Allah, dilaksanakan betul Mbak? Dilaksanakan mesti. Nabi adalah orang yang paling bersegera menjalankan perintah Allah. Ketika Allah katakan wastaghfirillah, hendaknya kamu wahai Muhammad minta ampun pada Allah. Nabi mesti meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan fasbir, maka bersabarlah. Inna wa'dallahi haq, sungguhnya janji Allah itu benar. Itu apa? Allah akan memenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi sebelum itu datang, ya fasbir, bersabarlah. Ya, wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampunan untuk dosamu. Wasabbih bihamdik, dan bertasbihlah dengan memujinya, bihamdi rabbik, dengan memuji Rabbmu bil asyi wal ibkar. Ya, di waktu petang dan di waktu pagi hari. Ini juga menunjukkan waktu petang dan waktu pagi hari itu adalah waktu-waktu yang istimewa untuk kita banyak bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir, Pak. Sehingga sekali lagi di pagi hari dan sore hari, Pak, ya, habis subuh itu kita upayakan bisa berzikir meskipun rakumplit misalnya. Ya, walaupun sebagian. Ya kan, banyak kan itu kan, ada tasbih subhanallah bihamdi 100, la ilaha illallah syarikalah, dan seterusnya 100, istighfar 100 itu, sholawat pinten Pak? 10, sore 10 nanti ya. Ya, ada zikir yang lain atau doa yang lainnya, walaupun tidak semuanya, paling tidak sebagiannya. Syukur-syukur iso kabeh. Burung apal maca mboten napa-napa. Mboten disini-sin koncone. Buk maca cek andung ngapal, betul apa-apa, enggak masalah. Tidak apa-apa, yang penting kita berzikir pada Allah, berdoa di waktu pagi dan petang hari, karena ini adalah waktu yang istimewa untuk bertasbih pada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah mengatakan fa'alam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang benar selain Allah, wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampunan atas dosamu, walil mu'min, dan untuk orang-orang yang beriman, wal mu'minat, demikian juga mukminat, ya, untuk orang beriman yang wanita. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ya, surat Muhammad ayat yang ke-19. Kemudian juga ya, poin berikutnya adalah bahwasanya istighfar itu merupakan sebab terbesar dosa diampuni.
Ya, istighfar adalah sebab terbesar dosa-dosa kita diampuni. Kok disebutkan sebagai sebab terbesar? Apa ada sebab yang lain? Ada, banyak. Ya, semua amal kebaikan para sekalian, para Bapak Ibu, itu adalah penyebab dosa diampuni. Allah mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Ya, kebaikan apa itu ya? Salat, wudu, kajian tindak ke masjid juga demikian, langkahnya satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah mengangkat derajat kita. Ya, kemudian banyak lagi. Ya, bersedekah juga demikian. Namun dikatakan di sini ya termasuk sebab terbesar dosa kita diampuni adalah dengan istighfar, minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsah, barang siapa yang beramal keburukan, kejahatan, atau dia mendolimi dirinya sendiri, tsumma yastaghfirillah, kemudian dia minta ampun pada Allah, yajidillaha ghafurur rahimah, niscaya dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian juga Allah katakan ya ibadi wa ibarambaku innakum tukhti'una bilaili wa nahar, sesungguhnya kalian itu berbuat salah, berbuat dosa di siang dan malam hari. Kura-kura roh, malam juga demikian. Ya, apalagi yang melek kerjanya malam hari Pak ya. Malam hari aktivitasnya. Ya, bisa jadi dosanya lebih banyak dilakukan di malam hari. Ada yang siang hari juga demikian. Artinya manusia berbuat salah di siang atau di malam hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan kata Allah, dan aku ini mengampuni dosa-dosa semuanya. Bagaimana dengan dosa syirik Pak Bu? Dosa syirik pun kalau orang tadi minta ampun pada Allah, Allah juga akan ampuni sama. Atau dosa yang lebih besar dari syirik itu apa? Antakulu Allah ma la ta'lamun. Kamu itu berkata tentang Allah sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Ini dosa yang besar juga atau sejajar dengan dosa syirik. Ya, sebagaimana dosanya orang-orang Yahudi atau Nasrani yang mengatakan bagaimana? Ya, Uzair ibnullah, bahwasanya Allah itu punya anak misalnya. Ya, Uzair adalah anaknya Allah. Atau orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, artinya Allah itu pelit kata mereka. Ini mengatakan sesuatu kepada Allah dengan kebohongan. Atau mengatakan misalnya ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi selama berapa Pak? 6 hari, yaitu hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Orang Yahudi ini mengatakan demikian. 6 hari Allah ciptakan langit dan bumi. Dan Allah katakan juga demikian dalam Al-Qur'an. Ya, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah ciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian orang Yahudi mengatakan bagaimana? Di hari ke-7 Allah capek. Ya, Allah kesel Pak. Leren gitu ya. Nah, ini mengatakan sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka Allah bantah itu. Dalam surat Qaf misalnya Allah katakan wa ma massana min lughub, dan tidak menyentuh pada kami itu keletihan. Ya, enggak letih Allah. Allah menciptakan sesuatu tinggal kun fayakun saja, rampung saja. Lah kok ada 6 hari? Kok enggak satu kali saja? Itu sekejap saja jadi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan ada timbangannya, ada hikmahnya. Ya, ada sebab akibatnya. Biasanya demikian yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Meskipun Allah bisa saja menciptakan ya ketika Allah hancurkan semua langit dan bumi ini dengan berserta isinya, kemudian Allah ciptakan dengan sekali ciptakan kun fayakun, bisa jadi. Kun maka jadi. Ya, namun sekali lagi semua Allah ciptakan dengan ada hikmahnya. Ya, ini semuanya ini dosa-dosa besar tentu mengatakan sesuatu pada Allah yang tidak ada ilmunya atau berbuat syirik. Namun ketika orang tadi kembali pada Allah, minta ampun pada Allah, Allah juga akan mengampuninya, gitu ya. Ya, wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni, maka aku mengampuni semua dosa, fastaghfiruni, maka mintalah ampun padaku, aghfir lakum, niscaya aku akan ampuni pada kalian. Kemudian juga poin yang berikutnya bahwasanya istighfar, banyak istighfar. Nanti kita akan lihat lafalnya Pak ya. Lafalnya cukup banyak Pak. Ada belasan atau mungkin puluhan lafal istighfar itu. Ya, mungkin kita taunya 1-2 ya Pak ya. Banyak ini padahal. Nanti kita akan lihat. Ya, walaupun kita golek sing paling gampang nggih Pak nggih. Gitu. Timbang golek sing angel ra iso, mending sing gampang kan gitu ya. Itu apa? Bahwasanya istighfar, banyak istighfar itu adalah sebab terbukanya pintu keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengen berkah, untuk berkah luwih akeh dari Allah, lebih banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala turun pada kita, ya diakeh yang ngene napa?
istighfar. Sebagaimana Nabi Hud mengatakan pada kaumnya, yaitu kaum 'Ad. Bagaimana Allah kata, Nabi Hud mengatakan, Allah nukil, wa ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, mintalah ampunan pada Tuhanmu, Tuhan kalian. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah padanya. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah akan menurunkan hujan deras atasmu. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kekuatan pada kekuatanmu. Dikuatkan ini Allah, Pak. Ya, Allah kuatkan fisik-fisiknya, Allah kuatkan jasad-jasad seorang ketika dia memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara salah satu ayatnya. Cukup banyak ayat yang lain dalam surat Nuh juga demikian, yang menunjukkan bahwasanya memperbanyak istighfar, banyak-banyak istighfar itu menjadi sebab turunnya keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Beliau katakan, yang menukil dari para ulama zaman dulu, Ibnu Taimiyah misalnya, bahwasanya istighfar itu menjadi sebab terbukanya pintu-pintu yang tidak terbuka kecuali dengan istighfar. Entah itu pintu rezeki, pintu ilmu dan sebagainya. Ya, kalau seorang itu merasa kesulitan, merasa sempit pada sebuah masalah misalnya, dia banyak istighfar pada Allah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu itu. Ya, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kadang-kadang beliau dalam memahami ilmu kayak istilahnya pengen komputer hang barang maka kemudian bagaimana beliau istighfar banyak-banyak, kemudian Allah bukakan pintu-pintu ilmu kepada beliau. Demikian pula kita misalnya pintu rezeki, pintu yang lain, kesehatan termasuk juga. Maka bagaimana dengan kita berbanyak istighfar, semoga Allah bukakan pintu-pintu rahmatnya, keberkahannya kepada kita. Kemudian juga yang lain, bahwasanya istighfar itu adalah sebab seorang mendapatkan keamanan dari bencana. Seorang mendapatkan keamanan dari musibah dan bencana, dihindarkan dari musibah dan bencana. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah itu mengadab mereka selama engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah itu mengadab mereka selama mereka itu senantiasa beristighfar. Ini sekali lagi kita di Indonesia ini cukup banyak potensi-potensi bencana ya Pak ya. Kemarin di mana itu yang di Jawa Timur, Gunung Semeru Pak ya. Sing mriki nggih Merapi suatu-watu gitu ya. Kemudian yang lain kemarin longsor di mana itu? Cilacap juga ada, Banjarnegara ya Pak ya. Kemudian di Jawa Barat juga ada. Di luar Jawa gunung napa niku? Leotobi, laki-laki napa niku jenenge? Ono laki-laki ini bareng niku soalnya. Nah itu ya, potensi bencana itu banyak sekali. Maka kita hendaknya berbanyak istighfar, semoga Allah hindarkan kita dan masyarakat kita, negeri kita dari berbagai macam bencana yang besar. Nabi siapa namanya? Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, ajibtu liman yahliku wan najatu ma'ahu. Saya ini heran sekali, kata Ali bin Abi Thalib, ada orang kok bisa dia binasa, hancur, dia kena musibah besar, kena bencana besar, atau dia mendapatkan kehancuran di akhirat, sementara dia punya kunci untuk bisa selamat dari kehancuran tadi. Maka gila, apa itu kuncinya? Ada yang mengatakan, bertanya pada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, apa itu kuncinya? Kunci bisa selamat dari musibah, dari bencana baik dunia akhirat. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan al-istighfar, yaitu dengan beristighfar. Sehingga ini mari kita perbanyak waktu istighfar sekarang. Kapan waktunya untuk istighfar? Istighfar disyariatkan dilakukan di waktu kapanpun, di tempat manapun. Namun menjadi wajib untuk dilakukan ketika seorang terjerumus pada dosa dan maksiat. Dan disusul Pak dengan istighfar, banyak-banyak istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Rasul mengatakan, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, idza adnaba, bila dia berbuat dosa, adnaba danban, satu dosa, kanat nuqtatun sauda fi qalbi, maka kemudian akan terbintik, ternuktah pada hatinya dengan satu nuktah hitam. Fa in taba,
Maka apabila dia itu bertobat, wa naza'a, dia tinggalkan maksiatnya, wastaghfara, dia minta ampun, sukila minha, maka bersih lagi hatinya. Bersih meneh awake dihapus Pak nggih. Disetip. Ya, ada kena tinta misalnya, disetip. Ya. Wa in zada zadat. Kalau dia justru menambah dosanya, tambah lagi nukta hitamnya. Hatta yughallafu biha qalbuk, sampai hatinya itu ya penuh itu. Ya, penuh dengan apa? Tinta hitam tadi, nukta hitam tadi. Maka bagaimana sampai itu ngerak itu? Ya, kalau sudah habis misalnya permukaan hatinya sudah habis dengan nukta hitamnya, sementara dosanya tambah terus, nempel ning dhuwur tadi. Ya, di atas hitam tadi masih ada hitam lagi, terus tumbuk-tumbuk. Maka ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata ron. Ya, karat atau kerak mungkin Pak ya, berkerak itu. Ya, berkerak. Ya, sebagian Allah katakan kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kali-kali tidak, bahkan disebabkan ron pada hati mereka disebabkan apa yang mereka lakukan dari dosa-dosa, sampai berkerak wangi anti angel, sehingga cahaya sulit masuk ke dalam hati orang tersebut. Ya, kebenaran sulit masuk pada hati orang tersebut. Kemudian juga dianjurkan untuk istighfar setelah menjalankan amal soleh dan ibadah. Loh, ini beramal soleh loh, kok malah istighfar? Iya, karena bahkan dalam kita beramal soleh sekalipun itu yo akeh kurangi, gimana? Ya, akeh kurangi, termasuk sholat, termasuk puasa kita atau yang lain-lainnya. Ya, yang paling mudah jadi contoh kita, sering jadi contoh kita adalah sholat kita sendiri. Berapa banyak kita sholat itu diingatkan dengan sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan sholat, gitu. Masuk sholat atau kelingan HP, ya, masuk sholat kelingan macam-macam itu. Tapi itu yang terjadi pada kita, betul Pak ya? Ya. Maka bagaimana ketika kita menjalankan amal soleh, namun di sana juga ternyata banyak juga kekurangannya, ya, maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk bahkan mencontohkan kepada kita setelah habis menjalankan amal soleh itu istighfar. Sebagaimana Nabi rampung sholat fardunya, apa yang beliau lakukan? Beliau istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Beberapa ulama yang lain menyebutkan itu cuma yang paling pendeknya. Boleh membacanya yang lebih panjang, astagfirullah wa atubu ilaih misalnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, salah satu pengajar di Masjid Nabawi. Demikian juga setelah selesai majelis, ya kan Pak, kita rampungkan subhanallah bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih, rampung kafaratul majelis. Demikian juga ketika rampung menguburkan jenazah. Rampung menguburkan apa Pak? Jenazah, Rasulullah mengatakan istaghfiru li akhikum, mintakan ampun pada Allah untuk saudaramu. Walaupun istighfarnya untuk sing mati nih Pak maksudnya. Ya. Wasalulahu tatsbit, dan mintakan padanya untuk diteguhkan, dikokohkan. Fa innahul an yus'al, karena sungguhnya sekarang ini dia sedang ditanya. Ya, sebentar lagi akan ditanya. Ya, lah yang misalnya sing tahu Pak. Ya kan biasanya ditanya setelah bagaimana yang melayat pergi berapa langkah itu? 7 langkah Pak ya? Keluar. Lah bagaimana kalau terus nginep ning kono? Nah, setelah saya dipikir, oke, mesti ada caranya malaikat. Karena ada yang guyonnya seperti itu kan. Ini ada seorang yang apa makamnya itu tidak pernah sepi, sehingga malaikat napa jenenge? Malaikat siapa mungkar nakir burung takok sampai hari ini. Kenapa? Apa kuburannya penuh terus. Itu enggak kurang cara lah istilahnya gitu ya. Enggak kurang cara Allah Subhanahu wa taala, dan tentu malaikatnya yang diutus. Ya, saya kira itu cuma guyonan aja Pak ya, tapi ya guyonan aja Pak ya, enggak sungguh-sungguh paling gitu ya. Nah, ala kuliah mesti akan ditanya, semuanya ditanya. Gitu ya. Nah, karena akan ditanya, maka saat kita habis yaitu ya sudah jenazah sudah habis dimakamkan, kita mintakan pada Allah ampunan untuk yang sudah dikubur tadi, dan minta pada Allah supaya orang tersebut diteguhkan dalam menjawab pertanyaan di alam kubur, gitu ya. Adapun waktu paling utama untuk istighfar kapan Pak? Yaitu di akhir malam. Di akhir malam menjelang subuh, rampung sholat tahajud, kamu sholat witir, berdoa, kemudian setelah itu istighfar. Itu waktu yang paling utama. Dasarnya apa? Surat Al-Imran itu 17 tadi sudah saya sebutkan tuh ya.
as-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Itu orang-orang sabar, orang-orang yang benar, jujur, orang yang tetap taat, orang yang munfikin, menafkahkan hartanya, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Ya, jangan lupa ini Pak ya, ibadah kita di akhir malam itu, di samping sholat malam berdoa juga istighfar. Ini waktu terbaik untuk istighfar, gitu ya. Demikian juga Allah katakan dalam surat Ad-Dariyah tadi ya, saya sebutkan juga 17-18, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu sedikit tidur di waktu malam. Ya. Wa fil ashari hum yastaghfirun, dan di akhir malam mereka mohon ampun pada Allah, di akhir malam menjelang subuh ini. Ya, kalau kita bisa duduk sampai waktu subuh datang. Sekarang jam 4 lebih, jam 3 lebih 48 47 ya, sekitar itu Pak ya. Berarti kita bisa misalnya seperempat jam, 10 menit atau 5 menit, nggak masalah, kita gunakan untuk istighfar sebelum datangnya waktu subuh. Nah, bagaimana lafal-lafal istighfar? Cukup banyak ini Pak. Yang paling pendeknya adalah apa Pak? Astaghfirullah, aku mohon ampun pada Allah. Ampun berarti yang pendek ini yang diakeh-akeh no, gitu. Ini kan biasanya seneng sing pendek-pendek niku. Contoh sholat maca suratane no Pak, bar Al-Fatihah, kulhu ina atohina, favorit niku tabat yada idaja, itu paling wal asri gitu ya. Ya. Tapi ini gak masalah, kita baca kemudian istighfar sing paling pendek, astagfirullah, 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 diperbanyak. Atau astagfirullahaladzim, 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 atau masih pendek lagi astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, ini yang paling pendeknya. Namun dalam Al-Quran dan hadis cukup banyak. Ya, sini saya tuliskan ya belasan di sini. Ya, belum semuanya nih Pak. Kita lihat dari hadis dulu. Ya, sebelum Al-Quranul Karim, ya cukup panjang nanti penjelasannya mungkin yang Al-Quran. Ya, kita lihat sampai ya, cukupnya waktu kita nanti. Nah, diantaranya misalnya adalah lafal istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kita ingat sekali lagi, Abu Bakar As-Siddiq orang yang terbaik setelah Nabi dan Rasul. Ya, orang yang terbaik di umat ini setelah Nabi. Dan itu ketika para sahabat di Rasul masih hidup, Pak. Ya, Nabi masih hidup, Bu. Kemudian bagaimana? Kemudian para sahabat itu pada ngomong gitu. Nabi hadir juga. Bahwasanya apa? Orang terbaik setelah Nabi dan Rasul itu Abu Bakar. Itu Nabi dengar, Nabi juga masih hidup waktu itu, tidak ditegur sama Nabi. Kalau itu salah mesti tegur sama Nabi. Ya, menunjukkan apa? Ini namanya takrir, namanya pembenaran. Dan ini juga hadis Nabi. Ya, berarti apa? Benar itu. Ya. Dan beliau orang yang terbaik. Kalau orang terbaik, orang paling takwa tentu. Orang paling solehnya setelah para Nabi dan Rasul. Namun lihat bagaimana Rasulullah ketika ngajari Abu Bakar mengatakan, ya, alimni du'aan. Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya sebuah doa, ad'u bihi fi sholati, yang saya bisa berdoa pada Allah dalam sholat saya. Ya, dalam sholat saya. Ini doa ini nanti bisa dibaca ketika sholat maupun di luar sholat, Pak. Kapan waktunya? Sekali lagi, waktu doa dalam sholat itu waktu dalam ketika sujud jatuh. Yang kedua adalah setelah tahiyat sebelum salam. Ya, dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunnah. Yang sholat wajib ini mungkin doanya kita nggak bisa terlalu panjang karena harus manut dengan imamnya. Pun ojo ngeyel, Pak. Ya, apa alasannya pengen dongo itu panjang, imamnya wis salam wis utak-utak dongo terus. Nanti yuk urung salam-salam ya. Doa dewe. Nggak boleh, Pak, ini ya. Ini dilarang meskipun tidak haram ya sampai pada derajat makruh. Adapun kalau mendahului, nah itu haram. Karena ada ancamannya keras sekali, ya. Ada ancamannya keras sekali sampai dirubah wajahnya dengan wajah hewan. Nah, walaupun belum terjadi nih, Pak ya. Tapi kita khawatir kalau kita sing prakteknya malah pas terjadi pada kita terus seperti ini, Bu. Ya. Ala kulli hal, terlalu mengakhirkan seseorang gerakannya dari imamnya ini nggak boleh. Ini makruh paling tidak. Ya, demikian juga yang tadi saat kita berdoa dalam sholat, baik dalam sujud maupun setelah tahiyat, kalau imamnya sudah bergerak ke gerakan berikutnya atau sudah salam, maka kita segera mengikuti. Ya, tungani be ya wis no dirampungi kan gitu ya. Nah, ini.
Maka Rasulullah mengajarkan kepada Abu Bakar, demikian juga untuk kita, Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku ini benar-benar dhalamtu nafsi dzulman katsira, telah mendolimi diri saya sendiri dengan kedzaliman yang sangat banyak. Abu Bakar loh ini, Pak. Ya, Abu Bakar bagaimana doanya? Ya Allah, saya sudah berbuat aniaya, berbuat dosa pada diri saya sendiri dengan dolim yang banyak sekali. Yang Abu Bakar kaya ngono, awake kaya ngopo aja. Bisa kita renungkan sendiri ya. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampuni aku, maghfiratan, dengan ampunan min indik, dari sisimu ya Allah. Warhamni, sayangi aku ya Allah, innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, ini doa ini ya, indah sekali nih kalau kita bisa dihafalkan Pak. Nah, kalau nggak bisa dalam sholat, boleh di luar sholat, sebelum adzan qomat, atau mungkin setelah sholat pun juga boleh saja, atau setelah sholat sunnah, atau setelah sholat sunnah di akhir malam, sholat tahajud silahkan, atau di tempat-tempat yang lain kita mau doa boleh ya, kita boleh, atau pas diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ke Baitullah, bisa ziarah ke Ka'bah misalnya, pas saat apa Pak? Tawafnya itu kan berbanyak doa, zikir, baca Quran, ini bisa kita baca juga di samping doa-doa yang lainnya ya, walaupun ngobrol ya oleh, kalau ibu-ibu harus hilang misalnya gitu ya, gitu kegawarus misalnya gitu kan, bu, nah, gitu kan boleh panggil, karena apa? Tawaf boleh bicara gitu kan. Karena kuliah ini bisa kita baca di sana juga. Kemudian juga ini yang panjenengan sudah hafal, yaitu apa? Ya, Rasulullah mengatakan, man qala, barang siapa mengatakan, mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mun hafal Pak niki mangke? Insyaallah mun hafal nggih, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia baca itu, ghufira lahu wa in kana farra minaz zahfi, maka diampuni dosanya meskipun dia itu lari dari medan perang. Apa intinya lari dari medan perang ini Pak? Artinya dosa besar Pak ini Pak. Lari dari medan perang ini dosa besar. Maksudnya pasukan Pak ya, pasukan sama pasukan. Kalau muslimin kayak gitu Pak ya. Jadi kalau perang itu perang militer dengan militer. Wong sing ora perang berarti nggak boleh diserang. Kejahatan perang itu dalam Islam itu nggak boleh. Jadi kan menyerang anak-anak, menyerang wanita itu nggak boleh. Ya, menyerang orang yang lagi ibadah gereja misalnya oleh Pak itu. Dalam perang loh itu badan, apalagi di luar perang. Itu ya. Orang tua udah sepuh, yo orang istilahnya nggak gentle itu Pak ya. Masuk kemudian pasukan perang menyerang anak-anak sama wanita, yo nggak gentle dia. Mungkin rantai senjata. Kayak orang-orang siapa itu? Israel itu ya Pak ya. Yang dipateni anak-anak banyak sekali itu kan. Ya nggak gentle itu. Tapi dalam Islam enggak. Perang itu adalah militer dengan militer, pasukan dengan pasukan. Ya. Nah, ini ketika dua pasukan bertemu, kaum muslimin dengan pasukan orang-orang kufar bertemu, maka bagaimana? Enggak boleh itu kemudian lari dari medan perang. Ini dosa besar ini. Dosa besar, kecuali larinya karena apa? Dia menyusun strategi. Ya, zaman dulu misalnya siapa itu Mas? Pangeran Diponegoro. Ya, siapa? Jenderal pertama di Indonesia Pak? Jenderal Sudirman Pak ya. 35 tahun atau berapa itu baru itu ya. Ya, dia kan pakai sebelum jadi itu kan di Ambarawa itu dia nyerang pasukan sekutu waktu itu kan dengan gelaran pasukan apa itu? Supit Urang Pak. Nggih Pak nggih. Jangan atas nggih. Supit Urangnya itu ya. Nah, itu kan mungkin ada yang lari, tapi bagaimana menyusun strategi. Kalah itu kan di Ambarawa kalah kan. Orang sekutu itu kalah sama siapa? Panglima Sudirman, sehingga diangkat jadi Panglima TNI waktu itu ya, TKR atau apa itu. Nah, itu ya. Ini dosa besar lari dari medan perang, tapi meskipun demikian kalau dia membacanya tadi astaghfirullahaladzzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dia akan diampuni. Nah, ini masyaallah, sehingga ini cukup bagus untuk diamalkan juga. Demikian juga dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, ini terakhir dulu aja Pak ya. Nanti yang lain kita lanjutkan pada kesempatan yang lain lagi. Ya, Abu Hurairah mengatakan, qala ma ra'aitu ahadan aktsaru ayaqul. Saya belum pernah lihat seseorang yang lebih banyak mengucapkan apa itu astaghfirullah wa atubu ilaih min Rasulillah sallallahu. Ya, dibandingkan Rasulullah. Artinya Rasulullah banyak mengucapkan astaghfirullah wa atubu
ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun pada Allah dan bertobat padanya. Saya kira ini termasuk pendek sehingga bisa kita amalkan. Ala kulli hal, yang terpenting mari kita perbanyak istighfar pada diri kita, keluarga kita juga demikian diperintahkan untuk mengistighfar. Ya, karena insyaallah dengan itu Allah akan ampuni dosa kita yang sudah lalu, demikian juga Allah akan memperbanyak, yang memberikan keberkahan rahmatnya kepada diri kita dan keluarga kita, pada rumah kita juga demikian. Sehingga sekali lagi nanti mulai dari majlis ini kita kembali, dari majlis ini kita perbanyak minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, diperbanyak istighfar sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyak yang kita mampu masing-masing dari kita. Saya kira ini dulu Pak ya yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang kita sampaikan, kita pelajari pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Demikian juga bisa kita amalkan menjadi amal kebaikan, amal kesolehan bagi kita semuanya. Demikian, sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.